Di surat Yunus ayat 88, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah untuk menghancurkan Fir'aun. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Dan Musa berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Ya, doa ini dikabulkan oleh Allah setelah 40 tahun. Jadi di sini yang menjadi godaannya adalah harta dan perhiasan, harta perhiasan duniawi. Ya, yang membuat Fir'aun bisa menipu banyak orang itu karena fulus. Ya, kemudian ini di ayat ke-92 ini yang membuat kenapa kita harus mempelajari siapa itu Fir'aun. Ya. Di ayat 92 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Itu Allah menyindir kita. Kita disindir oleh Al-Quran. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kebanyakan manusia itu lalai dari ayat-ayat kami. Ya, maka Allah mengingatkan entah melalui apa, entah melalui siapa. Nah, ini ada ceramah baik yang bagus sekali tentang Fir'aun ini dari Dai Sejuta Umat ya zaman dulu yang sekarang sudah wafat, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ tentang siapa dan apa itu Fir'aun. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh, raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Nah, itu ya. Dari Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau menjelaskan Fir'aun itu ada hakikatnya karena memang dia bukan dongeng, dan juga Fir'aun bisa kita pahami bahwa itu adalah simbol. Ya, simbol itu artinya ya bagaimana sifat dan sepak terjangnya Fir'aun. Ya, apakah ada di zaman setelah Fir'aun yang dulu itu penguasa-penguasa yang menjadi simbol Fir'aun, artinya melakukan penindasan. Tadi Dai Sejuta Umat menjelaskan kelamaan jadi raja, terus kemudian merendahkan yang lain, seperti itu. Pokoknya intinya orang pengen meninggikan dirinya, tidak mau turun, merendahkan yang lain ya, sampai menuhankan diri. Nah, kata menuhankan diri ini ya kalau kita dekati secara simbolik ya,
Menuhankan diri tidak hanya mengaku diri sebagai Tuhan, tetapi menjadikan ego itu sebagai satu-satunya alasan, yaitu juga menuhankan diri secara halus. Menuhankan diri tidak harus mengumumkan kepada banyak orang, aku ini loh Tuhan, tidak harus seperti itu. Ya, apalagi zaman sekarang kalau ada orang mengaku Tuhan itu ya lucu ya, ditertawakan. Sekarang banyak orang pinter kan. Tetapi kalau orang itu kemudian pengen menguasai sendiri dan menyingkirkan orang-orang lain demi kekuasaannya, nah itu meskipun bukan Fir'aun secara hakiki, tapi bisa kita sebut ya Fir'aunistik seperti itu ya, langkah-langkah Fir'aunistik ya, karakter-karakter Fir'aun ada di dalamnya ya, karena Al-Quran menyuruh kita untuk belajar itu, ya kita ya pelajari. Al-Quran bukan kitab dongeng, bukan kitab yang masa lalu ya, maknanya selalu relevan dengan zaman kita, maka kita ya mempelajarinya ya. Salah satu pendekatan dalam belajar Al-Quran adalah mengaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan zaman kita bagaimana, sehingga Al-Quran itu terasa hidup ya. Seperti itu. Jadi kita dekati dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah, bukan dengan hujatan-hujatan ya. Jadi alangkah baiknya kalau ada upaya untuk bertanya ya, yang dimaksud ungkapan Cak Nun kemarin itu apa sesungguhnya. Tidak kesusu menghujat, tidak kesusu menuntut untuk maaf, tetapi juga sambil menghujat, itu kan tidak bijak.